Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami di pagi hari ini bisa kembali menjumpai Anda. Dan seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk menyimak tayangan Bincang Pagi kali ini. Masih seputar gerakan 30 September dengan topik hari ini trauma politik. Saya Sandrina Malakiano. Dan selamat pagi Sandrina dan saya Putra Nababan. Dan pemirsa, seperti biasa kami juga menghadirkan 3 narasumber dan 3 narasumber kami ini memang mengalami trauma politik. Narasumber pertama adalah Witaryono S. Reksoprojo. Beliau adalah putra dari mantan Menteri Listrik dan Energi, Insinyur Setiadi S. Reksoprojo yang ditahan selama 12 tahun tanpa pengadilan dengan tuduhan membela Bung Karno. Dan tamu kita yang kedua adalah Mbak Loti Suprapto, Putri Pahlawan Revolusi Letjen Suprapto. Selamat pagi Mbak Loti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wit. Waalaikumsalam Bu Loti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Wit. Dan kita punya narasumber satu lagi di ujung telepon dengan Mbak Cica Omardani, Putri mantan Menteri Panglima Angkatan Udara Omardani. Selamat pagi Mbak Cica. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Cica. Ya, dan kita langsung saja. Iya. Mungkin pertanyaan yang paling penting adalah trauma politik ya. Iya, memang topiknya trauma dan kejadian itu kan betul-betul tragedi ya, itu dikatakan tragedi, kejadian sangat mengenaskan, korban jiwa yang jatuh begitu banyak, tapi yang tidak terkena langsung, misalnya terbunuh atau di penjara pun keluarganya juga mengalami trauma, dan itu tampaknya sampai sekarang masih ada yang berlanjut terus karena ketidakjelasan yang belum terungkaplah sejarah sampai dengan sekarang, katanya demikian. Dan mungkin saya akan mengajukan pertanyaan pertama kepada Mbak Cica ya. Pak Omardani waktu itu di penjara selama 29 tahun dan apa yang dirasakan oleh keluarga Mbak Cica? Waduh, banyak sekali ya. Kalau diceritakan nanti 29 tahun selesainya. Maaf, saya selalu nggak bisa ini ya, kok gini nggak bisa jawab karena ya mungkin juga trauma politik, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas semoga tidak akan terulang lagi seperti ini. Dan apalagi gimana ya? Iya Mbak Cica, pokoknya mungkin sedih sekali, sedih. Ya Mbak Cica, mungkin bisa diceritakan ada sebuah pengalaman yang Mbak Cica ataupun keluarga alami ketika Bapak masih di dalam penjara. Dalam hal apa? Ya mungkin ada tindakan-tindakan pemerintah waktu itu ataupun masyarakat sekitar, ketidakadilan yang dirasakan oleh keluarga, diperlakukan tidak adil. Anda menganggap bahwa itu suatu katakanlah intimidasi langsung kepada keluarga. Apa yang paling Anda rasakan dan keluarga Anda rasakan waktu itu? Ya, memang waktu itu tahun 80-an ya, mungkin ya, tahun 80-an keluar isu bersih lingkungan. Itu yang paling mungkin paling dirasakan karena kita waktu itu sudah adik saya mungkin SMA, saya kuliah ya, atau adik saya SMP, pokoknya semua sudah besar ya, sudah besar. Kalau nggak salah saya sudah kuliah. Kemudian kakak saya juga sudah bekerja, ada juga yang sudah menikah juga ya. Jadi bersih lingkungan itu terus menimpa keluarga yang keluarga Tapol. Jadi anak-anaknya terus selalu menerima jadi kita jadi korban, ya kita dianggap tidak bersih lingkungan gitu. Jadi diperlakukan berbeda begitu. Ya, langsung di dalam pekerjaan adik saya dikeluarkan ya dia sedang training di luar kota, di luar Jawa malah, nggak usah saya sebutkan perusahaannya ya. Kemudian tiba-tiba karena sedang screening dia ditanya, kenapa kok lahir di Phnom Penh? Terus tahun 65 gitu. Kok bisa lahir di Phnom Penh tahun 65? Ya terpaksa, ya bukan terpaksa ya, dengan tenang adik saya bilang, karena bapak saya di sana, Omardani dan sebagainya. Ya udah, terus langsung beberapa hari kemudian adik saya ditarik dari
trainingnya dan sudah harus keluar dari perusahaan itu. Padahal prestasi dia termasuk excellent. Jadi nilainya dia excellent dan good gitu ya. Jadi nggak ada alasan lain selain bersih lingkungan. Baik. Kemudian juga iparnya, kakak ipar saya. Tetapi yang mungkin yang paling menghujam hati ibu saya almarhumah ya itu adalah adik saya. Gitu. Saya tidak sempat mengalami karena saya takut. Saya memang saya nggak mau coba. Gitu. Saya nggak mau coba jadi dosen. Jadi bukan salah dosen ya, waktu itu saya di FISIP UI, saya memang tidak mengajukan. Waktu itu saya jadi asisten dosen, tapi waktu keluar form untuk menjadi asisten dosen, saya nggak kembalikan karena saya takut. Gitu. Saya nggak mau menyakiti hati ibu saya lagi. Baik, Mbak Cica, selain lembaga swasta maupun lembaga pemerintah, masyarakat di sekitar bagaimana menyikapi status dari ayahanda dan kepada keluarganya? Kalau dari masyarakat sekitar, alhamdulillah ya mereka sedikit deh yang tidak menerima. Mungkin kalau saya pikir mungkin karena bapak saya adalah seorang Om Mardhani gitu ya. Seperti juga Mas Yono ya, Pak Setiadi gitu. Dan Mbak Edi, Pak Ahmad Yani gitu ya, bapaknya adalah seorang Ahmad Yani, seorang Setiadi, seorang Om Mardhani. Jadi mereka banyak sekali yang tahu dengan jelas bagaimana sebetulnya ya sejarahnya bagaimana gitu. Tapi bagi yang dari teman-teman kita yang bapaknya dari Tapol Pulau Buru itu kan itu sedih sekali gitu. Mereka nggak berani mengaku bahwa bapaknya adalah Tapol Buru gitu. Tapi kalau saya ngaku, saya tidak pernah merasa jengah untuk bilang bahwa saya anaknya Om Mardhani. Dan mereka menerima gitu. Ya dengan sikap kita, dengan perilaku kita ya, kita diajari dari kecil oleh bapak ibu untuk selalu bersikap berperilaku yang baik gitu, agar kita tidak dicap yang tidak betul. Baik Mbak Cica, satu pertanyaan sebelum break. Setelah Presiden Soeharto jatuh diganti oleh presiden-presiden yang baru yang tidak punya dendam politik ataupun hubungan politik dengan G30S, masih ada rasa trauma politik itu? Trauma politik mungkin udah nggak begitu, sudah nggak begitu ya, tapi perlakuannya masih ini, sampai sekarang. Kenapa Pak? Perlakuannya masih ada, perbedaan itu masih terasa? Nggak ada kayaknya ya, sepertinya nggak begitu ada, tapi perlakuannya langsung ya, itu bapak saya sampai sekarang itu KTP-nya belum KTP manula. Jadi dia kasihan, dia harus 3 tahun sekali dia masih harus ganti. Oke. Baik. Itu yang saya sesalkan gitu. Baik. Iya, dan tampaknya kita harus break. Mbak Cica jangan ditutup dulu Mbak ya. Oke. Saya dan Putra juga masih ingin ngobrol-ngobrol dengan Anda. Mungkin pemirsa juga masih ingin mendengarkan kisah Anda mengenai pengalaman keluarga juga kepada Bu Loti dan Pak Wit yang ada di studio. Nanti kita akan berbincang-bincang. Baik, kita break dulu dan pemirsa Anda bisa berpartisipasi dalam program ini. Nomor telepon dan SMS ada di layar televisi Anda dan kami akan kembali. Ya, pemirsa kami kembali menjumpai Anda, mudah-mudahan Anda masih di sana karena kami akan kembali melanjutkan perbincangan kami dalam Bincang Pagi dengan topik kecil di belakang, ada trauma politik berkaitan dengan G30S ya. Iya, betul. Dan tadi menarik sekali selama break Mbak Loti menjelaskan kepada kami bahwa sebagai putri dari pahlawan revolusi, beliau tidak punya rasa trauma politik ataupun trauma sama sekali. Bagaimana bisa dijelaskan ulang kepada pemirsa kita? Baik, jadi saya langsung Iya. Mengenai trauma politik, itu pengertian trauma itu lebih baik kita lihat dulu dari mana. Mungkin pasti ada trauma itu secara nasional, secara keluarga. Kita tidak trauma, istilahnya trauma sekarang kan
takut, kapok. Karena situasi kita beda mungkin dengan tadi Mbak yang dari Om Mardhani, di mana dia dalam berpijak melangkah pun menjadi satu masalah. Nah, kalau kami adalah spontanitas pada hari kejadian 30, kita kaget gitu loh. Orang tua kami adalah orang tua yang semuanya adalah tentara-tentara dari presiden yang sah waktu itu. Dan beliau semuanya ini diangkat karena masih sebagai ABRI yang setia kepada pemerintah yang sah. Sehingga waktu diculik kita menjadi bingung. Kenapa begitu? Kaget. Kaget tentu saja. Dan bingung, kemudian saya sudah rada sudah dewasa ya, sehingga saya bisa rada-rada menyerap situasinya. Malah saya nggak nangis, nggak panik. Saya pikir siapa yang mau dihubungin? Itu yang pertama. Saya harus menghubungi Pak Om Parman gitu, ternyata juga diculik. Jadi gitu, karena kita mungkin terdidik untuk menanggapi situasi-situasi. Mbak Loti sudah SMA waktu itu ya? Saya SMA, kemudian mau masuk kuliah gitu. Ya. Jadi situasi itu tentu saya mencernanya, karena dulu kalau kita anak SMA itu kan lebih dewasa barangkali. Kemudian kami dari ABRI juga Bapak sudah mengeritakan bahwa hal-hal yang tidak perlu diselesaikan kita bisa menyelesaikan sendiri. Jadi udah ada pembekalan untuk kemandirian. Itu karena apa? Karena memang sudah dididik sebagai keluarga militer harus siap menghadapi bahwa kemungkinan suatu saat akan gugur. Akan gugur mungkin ya, kita harapannya nggak seperti itu. Kita mengharapkan bahwa pemerintah ini akan bagus dan nggak ada masalah. Cuman kita itu begini, orang tua kan dari kecil istilahnya keluar daerah. Kita harus siap dong kalau nggak ada bapak kita. Jadi kualitas temu dengan orang tua itu kita komunikasi secara baik. Di sini yang berperan adalah ibu pasti. Nah kemudian yang menjadikan kita mantap adalah bapak selalu membekali. Saya rasa tahun-tahun seperti itu orang tua itu lebih dekat kepada anak karena ya banyak keprihatinan, situasi yang tidak menentu. Maksudnya banyak itu kan waktu itu masih ada kemiskinan, kita ngantri apa-apa, kesulitan-kesulitan bahan karena politik dari Bung Karno sendiri adalah berdiri di atas kaki sendiri dan sebagainya. Jadi kita udah, kamu tenang, pokoknya ikutin apa yang seperti itu. Sehingga kita pun makan dengan sederhana dan segalanya dan memakai fasilitas yang diberikan pemerintah. Jadi nggak mengada-ada. Sehingga waktu kejadian itu yang pertama adalah kenapa begini? Siapa? Rupanya ada sesuatu. Nah, itu langsung tahu ada sesuatu. Itu tanggapan kita. Terus kita langsung membuat kalau dulu sarana kan radio ya, buka radio, ada apa nih? Makanya begitu mendengar pengumuman, pengkhianat, berfoya-foya dengan wanita, korupsi, istilahnya begitu. Lah, waduh, fitnah. Kita harus bergerak untuk menyatakan tidak begitu. Langsung kan spontanitas itu. Jadi ini masalah pembelaan pada orang tua langsung. Mbak Loti, boleh saya potong sebentar? Artinya ketika pasca gerakan 30 September itu kan terjadi penangkapan-penangkapan, bahkan ada pembantaian dan ada tapol ya, tahanan politik, dan terus berlanjut hingga tahun 1995 pemerintah masih menyatakan trauma terhadap komunisme. Ada muncul OTB, organisasi tanpa bentuk dan segala macam. Nah, keluarga itu ada rasa ketakutan dan trauma yang sama tidak terhadap ancaman komunisme? Karena menurut informasi sebagai orang yang saya tidak bergerak di bidang politik adalah ini ada dalang PKI dan sebagainya, tentu saja kita menjadi waspada. Maksud saya berhati-hati dalam bertindak. Tetapi di lingkungan kami, teman-teman sebaya kita dan juga ada juga yang terkena orang tuanya ini kesininya, saya tuh heran gitu, saya kesian. Aduh, kita nggak bisa sekolah begini. Loh, gimana? Siapa yang berjuang? Kita juga nggak tahu jalan buntu itu. Akhirnya lama-lama jadi tidak terlalu peduli. Saya pikir ada institusi lain yang akan menangani seperti itu. Dan saya tidak melihat mungkin kemudian ada usaha-usaha dari beberapa organisasi yang untuk menangani seperti itu. Kita menyambut baik untuk melihat kembali. Iya. Kita ke Pak Wit nih. Pak Wit sudah mendengarkan cerita dari Mbak Cica, dari Mbak Loti. Sekarang kalau ceritanya dari bagian atau dari keluarga Pak Wit sendiri, gimana, apa dampak dari ketidakadilan lah yang Pak Wit katakan yang dialami oleh ayah? Kalau yang dialami ayah ya penahanan beliau yang dilakukan tanpa proses hukum ya, dan kemudian juga dilepaskan tanpa proses hukum ya. Selama berapa tahun itu? 11 tahun lebih, hampir 12 tahun. Persisnya Maret
66 hingga Desember 77. Jadi, gambaran mungkin ayah itu siapa dan seperti apa? Ya, ayah saya, kalau dari saya anaknya, kadang-kadang kita sekarang juga jadi bingung. Pada waktu itu bingung, sekarang juga tetap bingung ya. Karena gini, kita nggak tahu kesalahan ayah saya apa. Waktu ditahan, surat penahanan itu isinya adalah ayah saya diamankan untuk kepentingan pribadi Yang Mulia Menteri. Jadi ayah saya ditahan sebagai menteri waktu itu. Nah kemudian pada waktu itu juga karena ada penjagaan di rumah segala macam, koleha dari ayah saya itu beberapa menteri mencoba menanyakan, mengutus waktu itu Maijen Hartawan untuk menemui Pangkostrat, Menpangat pada waktu itu, Pak Harto, dan beliau, Pak Hartawan, menyampaikan kepada ayah saya secara tertulis bahwa menurut Pak Harto tidak ada hal yang maksud lain daripada pengamanan terhadap ayah saya berkaitan dengan instruksi Presiden 11 Maret itu untuk mengamankan jalannya pemerintahan. Nah jadi kita nggak tahu kok ini, ayah saya juga bingung gitu ya kenapa gitu. Tapi kemudian baru setelah ayah saya dipindahkan dari rumah, dari tahanan rumah ya, ke rumah tahanan yang sebenarnya, baru kita tahu oh ayah saya ditahan, atau kita keluarga tahu bahwa ayah kita ditahan. Tapi kita juga bingung apa kesalahan ayah kita gitu ya. Bagaimanapun, apalagi sekarang kita melihat dengan situasi, jadi kalau ada trauma sebetulnya kalau di saya itu bukan hanya trauma masa lalu mungkin kita nggak terlalu ini ya, apa namanya, ayah saya kebetulan tidak mengalami penahanan yang secara fisik ada penyiksaan atau apa-apa ya. Mungkin karena jabatan beliau, tapi ke depan ini trauma ini justru saya kalau mau langkah ke depan ya, mereka yang menjadi keluarga Tapol atau mereka yang pernah ditahan ya, itu menjadi ragu atau menjadi was-was seperti Mbak Cica tadi katakan. Dampaknya ya ada secara langsung kepada keluarga, anak-anak, itu perbedaan perlakuan yang diterima. Oh iya jelas, ada peraturan Menteri Dalam Negeri misalnya yang menyatakan bahwa keluarga yang bapaknya pernah ditahan itu nggak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh jadi pengacara, nggak boleh itu ada aturan-aturan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai itu sekarang. Belum dicabut ya? Belum dicabut. Baik. Ya, nah ini kan diskriminatif. Padahal saya akan tanya, apa kesalahan ayah saya? Sampai sekarang belum terjawab juga. Belum jawab. Bahkan kalau saya lihat dari biodata ayah saya ikut mendirikan Republik ini, ya. Dan kalau kita lihat dari posisi sekarang, saya menjadi bingung sebagai anaknya, ya. Ayah saya ini pahlawan atau pengkhianat, ya. Dibilang pengkhianat, ayah saya dianugerahi bintang-bintang jasa juga sebagai orang yang mendirikan Republik ini. Setelah sempat ditahan? Enggak, sebelumnya. Ya. Ketika menjadi anggota kabinet. Ya sebelumnya, artinya itu tidak ada urusannya dengan kabinet. Artinya sebagai dia memperjuangkan Republik ini, dia dapat bintang-bintang penghargaan. Artinya kan dia ya dalam tanda kutip dia sebagai kan pahlawan gitu ya. Nah tapi kalau dia pahlawan, tapi kok sampai sekarang KTP aja dia nggak boleh dapat seumur hidup. Masih sama seperti seperti Pak Umar Dhani. 3 tahun sekali 3 tahun sekali harus lapor. Nah, bahkan sampai satu hari karena saking jengkelnya, Pak Ali Sadikin itu kebetulan kita tinggal di dalam satu kelurahan yang sama. Tahu bahwa ayah saya KTP-nya masih mesti 3 tahun sekali. Pak Ali marah, dipanggil lurahnya, kemudian ya dikatakan begini, tapi lurah itu menjawab, dia juga terikat pada satu peraturan yang masih ada, ya, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Sospol yang masih mengharuskan seperti itu. Nah itu yang semestinya mungkin sekarang menjadi pertanyaan, semestinya harusnya dicabut dan ada rehabilitasi mungkin untuk nama. Persis. Kalau memang ada, nah pertanyaan Anda sendiri belum terjawab rupanya oleh keluarga Anda, apa salahnya? Itu tidak dilanjutkan ya sampai tidak sekarang. Pernah. Baik, kita akan kembali untuk melanjutkan itu Pak Wid dan Mbak Loti. Juga Mbak Cica masih bersama kami? Masih. Oke. Kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami tentu saja. Nanti kita akan ngobrol lagi Mbak Cica. Ya, dan kita akan break dan sabar sebentar, kami akan kembali.
Ya pemirsa, senang sekali Anda masih bersama kami berbincang-bincang berkaitan dengan trauma politik. Dan tadi terakhir Pak Witaryono menceritakan tentang trauma politik yang dialami oleh keluarga ya. Dan juga saya mendapat kesan bahwa trauma politik ini sendiri bisa dihilangkan kalau memang batasan-batasan, larangan-larangan yang dibuat oleh pemerintahan era yang lalu itu ada niat baik dari pemerintah sekarang untuk mencabutnya, karena memang rekonsiliasi di antara para korban ini, anak-anak para korban sudah mulai secara informal dan sudah mulai digagas ya. Ya, kalau saya sih melihatnya gini ya. Kalau antara anak-anak korban dengan katakanlah dengan ini kita saya sering berdiskusi dengan putra-putri pahlawan revolusi, beberapa sahabat saya. Ya, beberapa sahabat saya. Bahkan di dalam diskusi itu kita sampai pada satu kesimpulan bahwa sebenarnya kita tuh sama-sama korban. Ya, cuman sekarang pertanyaannya siapa yang mengorbankan kita dan kenapa kita dikorbankan? Ya, pertanyaannya kan ke situ. Nah, artinya hubungan antara keluarga para pahlawan revolusi dengan keluarga ya kebetulan anggota kabinet yang ditahan itu nggak ada masalah. Saya berteman dengan Mas Ediani, dengan Endah Haryono, dan saya senang bisa ketemu dengan Mbak Luti pertama kali di sini. Ya. Yeah. Nah, jadi apa namanya? Bahkan pada malam kemarin itu tahlilan bersama ya di Lubang Buaya, saya juga hadir karena saya diundang. Nah, jadi nggak ada gitu apa namanya, sebetulnya ini kan cuma kondisi yang selama ini diada-adakan, seakan-akan dikondisikan begitu. Ya? Padahal nggak ada sebetulnya. Baik, ada penelpon Putra. Kita ada penelpon dengan Tira dari Tangerang. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Saya mendengar dari penjelasan para putra-putri ini, saya hanya ingin menjelaskan satu pengalaman yang pernah saya alami. Saya sendiri orang biasa, tidak dengan background ya, PKI, seperti yang jadi topik sekarang. Tapi saya mengalami satu screening test ketika saya melamar di BUMN Bank dan BUMN Telekomunikasi. Tidak usah saya sebut persisnya, tetapi yang BUMN Bank saya bisa melaju sampai ke tahap yang bisa lulus. Yang sedangkan telekomunikasi itu sedemikian jelimetnya pertanyaan screening testnya, sampai saya masih ingat pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda kalau Anda punya tetangga yang putra atau putrinya dari seorang berlatar belakang PKI. Saya jawab dengan netral bahwa putra-putrinya tidak ada kesalahan apapun. Mungkin karena saya itu mereka masih SD dan sebagainya. Pada saat pengumuman tidak lulus sedikit pun. Dan Ibu merasa tidak lulusnya karena jelas karena itu? Jawaban saya itu. Ya. Kemudian adik saya untuk masuk satu BUMN di bidang industri sampai harus membawa surat SK dari ayah saya yang sudah almarhum, padahal itu yang menunjukkan bahwa ayah saya adalah Manggala P4, sehingga otomatis backgroundnya jelas. Nah, itu saya alami di tahun antara 84 sampai 86. Nah, saya sekarang bekerja di swasta yang tidak bertanya-tanya apapun seperti itu. Iya, ini mungkin jadi buktilah, salah satu bukti saja yang saya sampaikan. Iya. Ibu padahal tidak ada kaitan apapun ya Bu ya dari masa lalu dengan sudah mahasiswa sudah lulus kuliah terus harus menjawab sebuah pertanyaan demikian. Iya. Saya waktu itu masih TK waktu PKI, mungkin sama dengan Mbak Cica ini yang bisa aja karena mengalami ya. Jadi itu seperti itulah screening. Nah, mungkin yang harus diperbaiki ya, apakah screening semacam itu masih terus berlanjut? Saya tidak tahu. Baik. Mungkin saya bisa lihat waktu anak saya nanti barangkali. Iya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tira. Terima kasih. Ya, Mbak Cica. Mbak Cica. Ya. Mungkin bisa ditanggapi tadi ada pernyataan ataupun pengalaman yang diceritakan oleh Bu Tirta tadi, Tira ya, Tira. Di Tangerang. Iya betul. Jadi ipar saya tuh semua kena ya. Ipar yang suaminya kakak saya, terus istrinya kakak saya. Dan istrinya adik saya yang itu tidak berhubungan darah langsung padahal ya? Kenapa? Tidak ada hubungan darah langsung. Iya, tidak ada. Sampai semua ditanya namanya siapa, semua keluarga. Jadi satu keluarga Omadan itu ditanya suami istri siapa dan namanya siapa gitu. Dan ya itu kan apa namanya? Itu gimana ya, saya rasanya kok kan kasihan gitu. Dia dari keluarga lain sebetulnya ya.
sampai pertanyaannya itu ya, sampai saya merasa sakit gitu ya, sakit hati karena sampai adik ipar saya sampai ditanya, apakah kenapa ibu mau menerima suami ibu ini sebagai suami ibu, karena padahal dia anak tapol gitu, anak, masa sampai begitu gitu pertanyaannya gitu. Padahal itu hanya untuk suatu pekerjaan ya. Dia tanya hal yang pribadi, sampai adik ipar saya tidak bisa jawab gitu. Mau jawab apa ya? Gitu. Baik Mbak Cica, Anda dan saudara-saudara saat ini mungkin kondisi lebih baik, tapi Anda memendam dendam dengan kejadian ini? Aduh, kalau dendam sih mungkin sudah nggak ada ya, kayaknya ya, gimana ya, kita dilatih mungkin untuk selama 29 tahun itu melatih untuk berharapan saja bahwa Bapak pada suatu saat akan bebas, dan mungkin dengan sendirinya pupus gitu ya. Sebenarnya kalau mau dendam juga gimana? Yang memasukkan Bapak ke tahanan itu Pak Harto, tapi yang mengeluarkan juga dia gitu ya. Jadi mau dendam sekarang juga kalau dikatakan bukan dendam, harapan masih ada Mbak Cica untuk perbaikan. Oh iya dong, iya dong. Pasti harapan seluruh bangsa pasti ada, jangan terulang lagi pasti. Iya. Baik. Kemudian, baik Mbak Cica, kita akan break dulu, dan Pak Wid dan Mbak Loti kita break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Anda masih bisa menelpon kami dan tetap mengirim SMS, akan kami tayangkan dan kami akan kembali sesaat lagi.